Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Muhammad Lutfi Khairuddin saat ini berada di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu persisnya di Kota Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Dan di belakang saya ini adalah gapura makam Kesultanan Pontianak di Batu Layang ya. Di sini dimakamkan para sultan, para raja yang memerintah Kota Pontianak, khususnya yang utama adalah makam pendiri Kota Pontianak Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri ya, yang mana Kota Pontianak ini dibelah oleh Sungai Kapuas, dan persis di belakang saya ini di pemakaman Batu Layang ini adalah Sungai Kapuas ya, sungai terpanjang se-apa Pak? Se-Asia Pak ya? Iya benar. Ya, atau di Indonesia otomatis ya se-Indonesia. Nah, ini kita lihat pemirsa, ini pemakaman Batu Layang ini bukan hanya pemakaman sultan, tapi juga pemakaman keluarga sultan. Nah, ini ada cagar budaya komplek makam Kesultanan Pontianak ya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 7 Kalimantan Barat ya. Jalan Batu Layang, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat ya. Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Nah, setelah ini pemirsa saya ajak masuk ke dalam, khususnya Anda yang sedang berada di Kota Pontianak ya, baik dari provinsi lain khususnya, apalagi di luar pulau kayak saya dari Jawa, lebih afdolnya kalau berkunjung di makam Batu Layang ini, karena di sini adalah pendiri Kota Pontianak ya, Sultan pertama Kesultanan Pontianak. Dan yang tak kalah pentingnya pemirsa, setelah ini saya ajak masuk ke dalam, ada makam Sultan Hamid II yang sangat terkenal pada masa Presiden Soekarno yang menciptakan lambang negara, yaitu burung Garuda atau Garuda Pancasila, yang juga berjasa bagi kemerdekaan Indonesia. Kalau kita lihat video tahun 49, beliau bersama dengan Wakil Presiden sekaligus Perdana Menteri waktu itu Bung Hatta itu menjadi delegasi Indonesia dalam konferensi meja bundar atau KMB yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda dari tahun 27 sampai 29 Desember tahun 1949. Ini saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Sinten? Bapak Syarif siapa? Abdul Muthalib. Bapak Syarif Abdul Muthalib. Iya. Asli Pontianak sini Pak? Asli Pontianak, masih ada kerabat Kesultanan Pontianak. Saya masih ada 6 keturunan dengan beliau ini yang muka Kota Pontianak ini Mas. Oh gitu, Iya. 6 keturunan ke bawah Pak ya, generasi ke-6 ya. Iya. Oh iya ya, ini makam tiap hari dibuka Pak? Alhamdulillah tiap malam, tiap hari terbuka untuk masyarakat khususnya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia Iya, siapapun iya. ya, dan Siapapun, tanpa selalu terkecuali. rame ya. Selalu rame. Oh, pagi, siang, malam, sore buka terus ya. Non-stop 24 jam ini. Oh, non-stop Iya, pemirsa, Mas. 24 jam. Memang 24 adanya jam. waktu 24 jam Pak. Iya. Seandainya ada 100 jam buka terus juga ya. Buka terus ya. Iya, Iya. jadi beliau ini sekali lagi kalau kita bicara seorang yang berjasa ya, Iya. seorang wali apalagi, itu ruhnya tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya izin masuk dulu Boleh, Pak. tafadhol Mas. Ya, Oh nggih, silakan. syukron. Nah, pemirsa, jangan lupa kita melepas alas di sini, baik itu sandal, Iya. yaitu an-na'l maupun sepatu al-khida ya. Nah, begitu, ini gapuranya ya. Gapura sekali lagi berasal dari bahasa Arab, artinya ghafuro. Itu salah satu asmaul husna, Allah itu Maha Pengampun. Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, al-insanu mahalul khata' wa nisyan, maka sifat Allah Maha Pengampun ini mudah-mudahan kita mendapat ampunannya. Kalau sesama manusia minta maaf ya. Jadi insya Allah melewati ini kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bertawasul. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Nah pemirsa, ini juga makam para keluarga ya. Ini salah satu contohnya, yaitu ada makam Syarif Abdurrahman bin Syekh Ahmad Yan Al-Qadri ya, Pangeran Istana begitu. Baru aja meninggal 2022. Kemudian keluarga kesultanan intinya itu. Jadi Al-Qadri. Jadi masih keturunan dari Arab juga begitu. Jadi memang kalau kita bicara Indonesia juga tidak lepas dari peran dari beberapa warga keturunan Arab ya, termasuk Hamuntahar yang menciptakan lagu syukur. Nah,
Ini pemirsa, cungkupnya atap dari komplek pemakaman Batu Layang ya. Saya ajak masuk ke dalam ya. Makamnya ini persis di tepi Sungai Kapuas begitu ya. Nah, dahulukan adab daripada ilmu pemirsa, karena Rasulullah sendiri diutus ke muka bumi itu innamal bu'istu li utamima makarimal akhlak. Alhamdulillah pada siang hari ini cuaca cerah Pak nggih. Pada hari Ahad atau hari Minggu ini tanggal 10 Maret tahun 2024 menjelang bulan suci Ramadan ya. Akan datang tinggal 2 hari lagi. Tinggal 2 hari lagi ya. Jadi kita masuk dulu ya. Nah, ini makamnya terbuat dari kayu. Nah, pemirsa. Nah, ini ada apa itu, makamnya dibungkus begitu dari kayu begitu ya. Nah, ini ada pengumuman diberitahukan kepada setiap orang tidak diperkenankan makan, minum, merokok. Tadi saya sudah berdoa di dalam ini pemirsa, nuwun sewu. Ini ada makam Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, pendiri kota Pontianak, dinobatkan sebagai sultan pada tahun 1192 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 1808 Masehi. Jadi beliau ini kota Pontianak tentunya usianya lebih tua dari usia Republik Indonesia ya, yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Luar biasa ya, kota Pontianak yang menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Barat ya. Saya tadi sudah tawasul ke dalam, saya tawasul sebentar aja. Ila hadratina bil mustawa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan khosoh ila Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri Al-Malikul Ula, Kesultanan Pontianak dan para sultan yang dimakamkan di pemakaman Batu Layang ini. Syai'ulil laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, pemirsa, ini makam sultan pertama. Nah, di antara beberapa sultan yang ada di Kesultanan Pontianak atau Kesultanan Kadriah ini, ada salah satu sultan yang luar biasa penting dan berjasa bagi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Bahkan beliau diberi amanah oleh Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno, Insinyur Soekarno, Dr. Insinyur Soekarno, untuk merancang lambang negara Indonesia ini, burung Garuda, Garuda Pancasila. Anda tentu tidak asing dengan gambar ini, baik di kantor-kantor pemerintahan, di rumah, di uang, kemudian di apalagi ya, di materai misalnya, termasuk para kepala daerah itu kalau dilantik pakai baju putih, di topi atas ada lambang ini. Nah, siapa ini yang merancang? Adalah Sultan Hamid II, Sultan Hamid Al-Qadri, salah satu sultan Pontianak yang juga beliau menjadi, sudah saya jelaskan tadi di depan, delegasi Indonesia ketika penyerahan kedaulatan dalam konferensi meja bundar pada tahun 1949 ya, tepatnya tanggal 27 Desember itu dari Ratu Juliana pada waktu itu, dan dari Perdana Menteri Belanda yaitu William Drees. Jadi beliau ini sangat berjasa sekali, Sultan Hamid II ini pemirsa. Saya tidak mau berbicara yang ada yang begini begitu, yang jelas beliau sangat berjasa bagi negara Republik Indonesia ini, dan beliau sudah wafat begitu. Saya ajak ke makamnya pemirsa, ini lambang burung Garuda. Jadi waktu itu saya cerita singkat, Bung Karno memerintahkan dua, yaitu Sultan Hamid II di sini sama Mr. Muhammad Yamin, salah satu anggota panitia 9. Kemudian rancangan burung Garuda yang diterima ini Sultan Hamid II. Ini karyanya pemirsa. Ya, sekali lagi Anda sudah tidak asing dengan gambar ini. Siapa yang merancang? Beliau Sultan Hamid II. Nah, makamnya berada di sisi kiri makam sultan pertama ya. Ke sini pemirsa, ini ada tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Assalamualaikum. Nah, ini ada beberapa makam kesultanan pemirsa di sini ya. Ini ada yang berbahasa Indonesia begitu.
Kemudian ini yang kedua ini pemirsa. Nah, ini adalah makam Sultan Hamid II ya. Ada lambang mahkota karena beliau seorang raja begitu. Nah, ini makam Sultan Hamid II yang menciptakan atau merancang ini lambang burung Garuda ini. Beliau ini Sultan Hamid II. Orangnya sangat cerdas ya. Kemudian handsome, jamil, dan menguasai beberapa bahasa asing ya. Ini bacanya ini apa ini, Sultan Hamid Ats-Tsani Al-Qadri ya. Sultan bin Sultan Muhammad Al-Qadri. Saya tulisannya nggak begitu jelas nih pemirsa, mohon maaf ya. Beliau lahir wafat, ini wafatnya itu 1978 Masehi ya. Jadi kalau 1 tahun sebelum revolusi Islam Iran tahun 1979 ya. Ya, ini makamnya Sultan Hamid II pemirsa, yang merancang ini lambang Garuda Pancasila, burung Garuda luar biasa. Ini mengalami beberapa modifikasi begitu antara Sultan Hamid II dan Mr. Muhammad Yamin yang diterima rancangan burung Garudanya Sultan Hamid II ini. Yang Muhammad Yamin itu kalau kita baca sejarah, di situ ada corak matahari yang mirip dengan Jepang begitu, sehingga yang menjadi kekhasan ini karena ini melambangkan falsafah ideologi dasar negara Republik Indonesia ya. Kalau kita lihat ada semboyan di bawah ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, karena Indonesia ini negara yang majemuk ya, yang beraneka macam tetapi menjadi satu begitu. Ini ada di kitab Sutasoma karangannya Empu Tantular, kata-kata Bhinneka Tunggal Ika ini. Dan pemirsa perlu ketahui bahwa kemajemukan ini sudah tertera di dalam, kalau di agama Islam di kitab suci Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya kami Allah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tujuannya lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian menurut Allah adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah innallaha alimun khabir, maha mengetahui lagi maha mengenal. Ya, kurang lebihnya demikian. Ini makam Sultan Hamid II yang menciptakan lambang burung Garuda luar biasa ya. Ini ada 8 ya, 8 apa ini? Yang bawah ini melambangkan 8 ini bulan Agustus ya, tahun maksudnya Indonesia merdeka pada bulan Agustus. Kemudian ini kalau dihitung 1 2 3 ada 17, ada 17. Kita merdeka tanggal 17 Agustus. Kemudian kalau nggak salah ini apa itu, kalau dijumlah 45, luar biasa ya. Terus ini ada falsafah Pancasila, ada bintang, ketuhanan yang Maha Esa, rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kalau salah saya mohon dikoreksi. Kemudian padi dan kapas ini, pohon beringin ini ya. Persatuan Indonesia, padi dan kapas adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian banteng ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa pemirsa. Sultan Hamid II. Ini makamnya beliau ya. Ada mahkotanya, beliau seorang raja begitu yang memerintah Kesultanan Pontianak sekaligus pernah menjadi menteri di kabinet pemerintahan pada masa Presiden Soekarno dulu ya. Saya berdoa dulu di sini ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan khassah ila ruhi Sultan Hamid Ats-Tsani Al-Qadri, perancang lambang negara Indonesia, burung Garuda atau Garuda Pancasila. Wa farallahu lahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beliau meninggal di Jakarta pemirsa, dan jenazahnya dimakamkan di kampung halamannya atau di daerah asalnya di wilayah tempat kelahirannya, yaitu kota Pontianak ini, Sultan Hamid II ini. Dan
beliau ini pemirsa orang sekali lagi yang sangat berperan penting sesungguhnya ya. Kita tentu saya di sini tidak ingin berbicara hal-hal yang sifatnya kontroversial tentang beliau, tapi yang jelas beliau ini sangat berjasa untuk Republik ini ya. Tentu semuanya kita ambil sisi yang baik ya, apalagi dengan lambang negara ini hampir semuanya kenal dengan logo ini ya. Kalau orang Indonesia luar biasa ini, Sultan Hamid II Al-Qadri ini pemirsa ya. Oke, saya cukupkan di makam beliau ya, kita keluar dulu ya. Sekali lagi ini adalah makam Batu Layang ya, komplek pemakaman Batu Layang di tepi Sungai Kapuas, Pontianak ya. Nah, ini makam ini dibuka untuk para peziarah 24 jam ya. Dan bagi Anda yang berkunjung ke kota Pontianak lebih afdol ke sini. Dan posisi pemakaman Batu Layang ini itu tidak jauh atau dekat dengan Tugu Khatulistiwa. Karena kota Pontianak ini dilewati garis Khatulistiwa, garis ekuator yang berada di tengah ya, garis imajiner yang melandangkan Indonesia ini beriklim tropik ya, atau tropis begitu ya. Artinya matahari ini persis di tengah. Artinya memang suhu udaranya, temperatur udaranya relatif lebih panas begitu ya. Yang jelas kota Pontianak ini adalah ibu kota Kalimantan Barat, ada kesultanannya, ada kerajaannya dulu ya. Bahkan pernah menjadi daerah istimewa seperti Yogyakarta, Solo pada waktu itu, dan juga Aceh kalau nggak salah demikian. Namun kemudian sudah tidak lagi menjadi daerah istimewa. Nah, ini ada beberapa makam. Kalau SYF ini syarifah pemirsa, perempuan ya. Kalau syarif itu kan laki-laki. Nah, ini makam yang berada di komplek Batu Layang ya. Ada bungkus kayunya, batu nisannya unik seperti ini, luar biasa ya. Itu Sungai Kapuas langsung di seberang sana, mungkin nggak begitu jelas ya karena pencahayaannya agak terik begitu ya dengan adanya sinar matahari. Oke, cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi Anda yang belum pernah ke sini, monggo ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para sultan yang dimakamkan di makam Batu Layang ini. Demikian, wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.